Mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu, angin pun redalah, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Mari anak-anak muda kita perhatikan yang Ibu, mari kita perhatikan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Katakan amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mengapa? Ya, karena Tuhan segala-galanya. Ya, Dia pencipta, Dia meniadakan, ya, Dia mengubah, ya, seiring dengan perkataannya. Kita lihat, ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, di ayat 24 dan 25, ketika kita diumbang-ambingkan, ya, ketika kita diumbang-ambingkan, ketika kita merasakan sesuatu yang kurang, sepertinya, wow, tidak ada pertolongan, ya. Ketika kita mengalami berbagai ombang-ambing permasalahan, disitulah letak mujizat. Katakan, disitulah letak mujizat. Disitulah letak mujizat. Ketika kita mengalami ombang-ambing, gelombang kiri dan kanan, ada mujizat di tengah-tengahmu. Katakan, ada mujizat di tengah-tengahmu. Ada mujizat di dalam kehidupanmu. Ketika engkau seperti Petrus berseru, "Tuhan, kalau itu engkau, tolonglah aku berjalan di atas air." Ya, kita sanggup berjalan di atas air kalau Tuhan izinkan. Ayo berjalanlah, ya. Mari, mulailah berjalan di atas air. Artinya apa? Mulailah berjalan di dalam mujizatnya Tuhan. Ya. Katakan amin. Ini kehidupan baru, tantangan baru, bagaimana bekerja di rumah, belajar di rumah, tetapi belajar di rumah tapi pintar. Belajar di rumah tapi lulus. Belajar di rumah tapi naik kelas. Daripada kita datang ke sekolah, udah bolak-balik, berangkat pagi pulang sore, gak naik kelas, mending di rumah tapi naik kelas. Nah, ya saudara, mending di rumah tapi lulus, ya saudara. Ya, inilah gelombang. Ya, tapi ada mujizat. Mujizatnya apa? Engkau naik kelas, engkau lulus, engkau dapat nilai yang bagus, engkau bisa bersaing, engkau pintar, engkau cerdas. Ya, untuk apa kita datang ke sekolah kalau bodoh? Kan gitu. Ya, yang kita cari adalah kepintaran, kebijaksanaan, hikmat, dan Tuhan sanggup memberikan itu. Katakan amin. Yang kedua atau yang terakhir, cukup dua saja, ya. Ketika ada engkau mengalami ombang-ambing tidak menentu, engkau berseru kepada Tuhan, tolonglah. Di situ ada mujizat. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, di ayat 30 sampai 31, kita baca 30 dan 31, ya. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa kau bimbang?" Nah, perhatikan, kebimbangan, ketidakpercayaan akan menenggelamkan engkau. Kebimbangan karena engkau kurang percaya, ya, maka engkau tidak mendapatkan apa-apa. Karena engkau takut, engkau tidak berani masuk. Karena engkau bimbang, engkau tidak berani melamar. Karena engkau apalagi bimbang,
takut, bingung ya untuk mengutarakan kalau pacaran I love you, aku cinta kamu, ya tidak berani, sehingga apa yang dicintai disambar orang. Karena apa? Karena terlambat ngomong I love you, ya sehingga pangeran kata dia berani bukan hanya ngomong tapi berani mencium, ya sehingga dapatlah pangeran kata, pangeran kodok. Ya, kebimbangan akan menggelapkan engkau karena engkau kurang percaya, kurang yakin dengan dirimu lah engkau tenggelam sendiri. Dan Tuhan ingatkan, jangan bimbang. Katakan jangan bimbang. Ya, jangan bimbang. Jangan bimbang. Nah, saudara, ada dua hal yang kita mengalami mujizat. Ketika kita diombang-ambingkan, kita berseru ada mujizat. Yang kedua, ketika kita mau mengalami mujizat, jangan bimbang. Katakan jangan bimbang. Kita bangkit berdiri, kita tutup dengan doa. Sama-sama.